Bab 049. Udah, diem. Perceraian itu sudah berlangsung. Apa yang diharapkan lagi? Jenderal segera meninggalkan Randy, dan bergabung dengan rekannya yang lain. Meskipun sebenarnya pikirannya mulai terganggu dengan perkataan Randy. Bagaimana bisa dia membuat Azarin hamil, sementara terakhir pertemuan mereka pun sangat kacau. Dengan terang-terangan Azarin menyalakan api perang pada keluarganya. Malam kembali sunyi, hanya terdengar suara angin yang menghembus dan desis serangga di kejauhan. Di kejauhan, lampu-lampu kecil dari kam markas KKB mulai terlihat redup, seakan bersiap menghadapi sesuatu. Tiba-tiba, suara pelan dari radio komunikasi memecah keheningan. Gerakan di Sektor 2. Siaga. Jenderal langsung memasang ekspresi tegas. Wajahnya berubah menjadi dingin, menghapus semua bayangan tentang Azarin. Dia menatap rekan prajurit, mengangguk singkat, dan memberi isyarat kepada tim lainnya. Fokus. Kalau lengah, nyawa kita taruhannya, katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada yang lain. Hati-hati, Bang. Bisikan itu datang dari Randy setelah mendengar suara derit rerumputan yang dipijak dari arah berlawanan. Jaga dirimu juga. Bisik Jenderal, biar bagaimanapun statusnya sebagai senior harus bisa melindungi anggota yang lain. Di tengah antusias, Jenderal memantau situasi sambil memegang senapan yang telah siap menembak. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Jenderal terkesiap. Dia lupa mematikan ponselnya setelah makan tadi. Gegas dia merogoh saku celana, menatap layar yang menyala. Nama Alea terpampang di layar. Jenderal bersiap mematikan ponselnya, tetapi tiba-tiba saja pundaknya ditepuk. Angkat saja. Siapa tahu penting, ucap komandan pelan, tetapi tegas, sambil melirik layar ponsel Jenderal. Dengan enggan, Jenderal pun segera menyingkir dari timnya yang masih siaga. Dia menerima panggilan itu. Ya, ada apa? Tanyanya singkat. Suaranya rendah, dan terasa dingin, tetapi sorot matanya justru terfokus pada anggota timnya. Namun, yang terdengar di ujung sana bukan jawaban, melainkan suara isak tangis. Sontok hal itu membuat alis Jenderal berkerut. Mas. Suara Alea terdengar lirih, seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Mas, aku dipecat, jerit Alea. Aku dinonaktifkan, Mas. Lanjutnya sambil tergugu, dari nada suara, Alea seolah ingin meluapkan seluruh perasaan kalutnya. Sontak Jenderal memejamkan mata, menggertakkan rahang. Dia tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Skandal mereka sudah menjadi rahasia terbuka, dan pasti Alea yang akan dikorbankan. Tenang dulu. Aku lagi tugas. Kita bahas nanti, ucap Jenderal, suaranya datar, mencoba mengakhiri percakapan secepat mungkin. 21. Namun, tangis Alea berubah menjadi nada memohon. Jangan dulu, Mas. Ada hal yang perlu kamu tahu. Suara Alea tercekat, tetapi dengan sabar Jenderal menunggu. Tadi ibu bilang rumahku juga masuk dalam gugatan cerai Asa. Jenderal terdiam. Kata-kata Alea seperti pukulan telak. Dia pikir Azarin hanya menggugat rumah orang tuanya saja, tetapi kini rumah Alea pun menjadi target. Itu rumahku, Mas. Kenapa dia juga harus mengambilnya? Lanjut Alea dengan suara yang kini meninggi, bercampur kemarahan dan keputusasaan.
Aku mau Mas telepon, Aza, Mas. Ini juga karena kamu, andai saja waktu itu, Mas tegas sama dia saat dia meminta rumah ibu, ini tidak mungkin terjadi. Kini Alea balik menyalahkan jenderal yang tidak tegas. Nanti aku telepon Aza. Sekarang aku harus. Kata-kata jenderal terpotong seketika tubuhnya tiba-tiba ditarik keras ke bawah diikuti suara teriakan, tunduk. Serangan panah. Jenderal membiarkan ponselnya terlepas dari tangan dan terlempar ke tanah. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Panah pertama meluncur tajam, menghantam pohon di dekat pos mereka. Beberapa prajurit segera mengambil posisi perlindungan, sementara yang lain membalas serangan dengan tembakan peringatan. Jenderal merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Tangannya refleks meraih senjata, tetapi pikirannya masih terpecah. Suara Alea yang memohon di telepon masih terngiang, bercampur dengan bayangan wajah Azarine, dua wanita yang kini seakan mengikatnya di dua sisi jurang. Mengabaikan ponselnya, jenderal berlari segera di balik pohon dan bersiap mengacungkan senjata para penjajah KKB yang maju menyerang mereka. Akan tetap, tanpa disadari, sebuah pemanan dari balik pohon yang lain sudah membidik ke arahnya. Malam itu, suasana rumah seharusnya penuh dengan kelegaan. Herlina akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit, membawa sedikit cahaya setelah hari-hari penuh kecemasan. Namun, kebahagiaan Azarin hanya bertahan sekejap. Tepat ketika mereka melangkah masuk, wajah Alea menyambut dengan kegelapan yang sulit disembunyikan. Azarin menelan ludah, mencoba membaca suasana. Mata Alea menyiratkan badai yang siap menerjang. Namun, Herlina tak memberinya waktu untuk khawatir lebih lama. Umi mau istirahat, ucap Herlina dengan suara dingin, seolah tak ingin memberi ruang bagi percakapan apapun. Alea terdiam. Namun, tatapannya, penuh kemarahan yang tak terselubung mengunci Azarin seperti pisau tajam. Setelah menidurkan ibunya dan memastikan sang ibu nyaman, Azarin mencoba melangkah keluar dari kamar. Namun, suara Herlina menghentikannya. Langsung istirahat, nak. Kamu sudah lelah, ucapnya lembut. Azarin mengangguk, tersenyum kecil, lalu menutup pintu dengan hati yang sedikit lega. Namun, belum sempat napasnya terhela, tangan Alea mencengkeram lengannya dengan kasar. Azarin tersentak. Alea, apa sih? Seru Azarin, mencoba melepaskan diri, tetapi Alea menyeretnya menuju lantai 2 tanpa peduli protesnya. Setelah mendorong Azarin ke dalam kamar dan menutup pintu dengan keras, Alea berbalik dengan 22. Tatapan yang membakar. Kamu puas, hah? Alea mencengkeram dagu Azarin, kukunya menancap, meninggalkan rasa perih dan luka kecil di kulitnya. Belum puas bikin aku kehilangan pekerjaan, sekarang kamu mau ambil rumahku juga. Azarin tertegun sejenak, rasa sakit di wajahnya memerah bersama dengan emosinya yang mulai tersulut. Dengan dorongan kuat, dia melepaskan diri. Tangannya menyentuh luka di wajahnya, sementara matanya menatap Alea penuh ketegasan. Saya tidak mengambil rumahmu, ujar Azarin dengan suara rendah, namun tajam. Saya hanya mengambil hak saya. Rumah itu, kamu dapatkan dari uang suamiku, Alea. Dari hasil kerja keras dia, selama dia masih menjadi suamiku. Jadi, wajar jika ini termasuk dalam gugatan saya. Penjahat kamu, Azarin. Alea berteriak, suaranya menggema di ruangan. Dasar tidak tahu diri. Jangan sampai aku gelap mata. Aku tidak akan menganggapmu adik lagi.
Azarin terkekeh pelan, dingin. Namun, senyum itu segera menghilang, digantikan tatapan yang menusuk. Penjahat kok, teriak penjahat, ujarnya datar, menusuk lebih dalam daripada teriakan Alea. Azarin berbalik, berniat meninggalkan ruangan, tak ingin berlama-lama dalam pertengkaran yang hanya akan menyakiti ibunya jika terdengar. Namun, Alea menarik tangannya lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Kamu mau apa? Hah? Alea mendekat, nadanya penuh kebencian. Kamu sudah menghancurkan aku. Mau ambil rumah ibu mertuamu, sekarang rumahku juga. Apa maumu, Azarin? Azarin memandangnya lama, wajahnya tanpa ekspresi, sebelum akhirnya tersenyum tipis, penuh sindiran. Mauku. Simpel kok, katanya perlahan. Kembalikan semuanya, Alea. Waktuku, perasaanku, mentalku. Semua yang kamu dan suamiku rusak. Bisa nggak? Alea terpaku, matanya melotot penuh amarah dan ketakutan. Kalau kamu nggak bisa. Azarin melanjutkan, tatapannya berubah dingin. Maka aku akan tetap mengambil semuanya. Hidup ini harus seimbang. Kamu menyakitiku, aku juga bisa menyakitimu. Jangan pernah meremehkanku lagi. Azarin menghempaskan tangan Alea dari pergelangannya, seraya menatap tajam. Aku bisa saja membuatmu kehilangan segalanya. Salah satunya pekerjaan di semua rumah sakit. Azarin tersenyum miring sambil mendekatkan wajahnya. Ingat, ini zamannya media sosial. Sekali saja aku posting, kamu akan kehilangan segalanya. Maka dari itu, beruntunglah kamu memiliki adik sepertiku, bahkan Umi pun tidak tahu, kamu sejahat apa. Setelah berkata, Azarin lalu melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Lagi dan lagi Alea kehilangan kata-kata, dia hanya bisa berdiri dengan napas yang tersengal. Di matanya, Azarin bukan lagi gadis lemah seperti dulu. Kini dia adalah badai yang siap menghancurkan apa saja yang menghalanginya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa berbeda dari biasanya. Aroma nasi goreng yang semestinya menjadi penghangat suasana, justru terasa hambar di tengah kecanggungan yang menyelimuti ruangan. Alea duduk dengan wajah masam, menghindari tatapan siapapun, terutama Azarin. Amarah semalam masih membara di hatinya, terlebih melihat ibunya, Herlina, yang tampak lebih banyak diam. Ada sesuatu yang tak biasa, dan Alea tahu pasti itu ada hubungannya dengan Azarin. Namun, suasana hening itu pecah ketika Herlina akhirnya membuka suara. Umi pernah dengar kabar tentang hubunganmu dengan anggota TNI, ucapnya, dengan nada tenang namun penuh makna. Kenapa kamu tidak pernah membawanya kemari? Kenalkan dong sama Umi. Ucapan itu langsung membuat Alea kaku. Matanya melebar seketika, sementara senyum tipis tersungging. 23. Di bibir Azarin, yang tengah mengaduk nasi goreng di piringnya. Tatapan penuh sindiran itu membuat Alea semakin salah tingkah. Bagaimana dia mau kenalkan, pria TNI yang dimaksud adalah suamiku? Azarin bergumam dalam hati, menikmati kebingungan kakaknya. Ada kok, Umi, Alea menjawab seadanya, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Belum waktunya saja untuk dikenalkan. Herlina tersenyum bijak, namun tatapannya menyelidik. Kenalkan sama Umi, iya. Umi ingin tahu siapa laki-laki itu. Apakah dia pantas untukmu? Umi tidak ingin kejadian yang menimpa adikmu terulang lagi. Alea semakin gelisah. Napasnya tertahan, seolah kata-kata ibunya adalah pukulan telak. Sementara itu,
Azarin masih menunduk, menyembunyikan senyum miringnya. Kenalkan dong, Kak, tambah Azarin santai, meski nadanya terasa seperti pisau tajam. Menikah itu gak cukup modal ganteng saja. Modal akhlak juga penting. Tak cukup dengan itu, Azarin menambahkan dengan suara lebih pelan namun penuh sindiran, jangan sampai suami orang. Atau TNI gadungan, Kak. Wajah Alea memerah, bukan lagi karena gugup, melainkan karena amarah yang mulai meluap. Namun, demi menjaga kesopanan di depan ibunya, ia memilih menahan diri. Dia masih satgas, Umi, jawab Alea akhirnya, suaranya terdengar serak. Satgas. Azarin memotong, kali ini dengan nada lebih lantang. Sama dong dengan Mas Jen. Alea yang tak bisa lagi menahan emosi langsung menunjuk wajah Azarin dengan tajam. Diam kamu. Aku gak butuh jawabanmu. Bentaknya, suaranya menggelegar memecah keheningan. Herlina, yang mulai menyadari ketegangan di antara kedua putrinya, mencoba menengahi. Sudah, jangan berantem, ucapnya dengan nada lembut, namun tegas. Apa yang adikmu katakan ada benarnya. Jangan sampai laki-laki itu suami orang. Zaman sekarang sulit membedakan mana yang benar-benar baik dan yang tidak. Namun, ucapan Herlina justru menjadi bara dalam api bagi Alea. Wajahnya semakin memerah, matanya berkilat penuh emosi. Umi kenapa selalu belain dia? Tanyanya tajam, sebelum akhirnya bangkit dari tempat duduk, meninggalkan meja makan dengan langkah cepat. Di balik semua itu, Azarin hanya menunduk, menyembunyikan senyum puas di balik piringnya. Sedangkan Herlina, dengan tatapan penuh prihatin, hanya bisa menatap bayangan anak sulungnya. Suasana yang sudah tegang di meja makan berubah menjadi hening ketika ponsel Azarin tiba-tiba berdering. Nada dering yang nyaring memecah keheningan, membuat Herlina menoleh penasaran. Azarin, yang semula terlihat puas dengan situasi sebelumnya, kini mengernyit melihat layar ponselnya. Nomor asing terpampang jelas. Perasaan ragu sempat melintas di benaknya, namun rasa penasaran lebih kuat. Dengan nada santai, dia mengangkat panggilan itu dan langsung mengaktifkan mode pengeras suara. Ya, Assalamualaikum. Dengan siapa? Tanyanya sambil memutar ponsel di tangan kirinya. Suara gemuruh berisik di ujung telepon terdengar, seperti berasal dari ruangan penuh aktivitas. Azarin sedikit menjauhkan ponsel dari telinganya, sementara Herlina mulai mencondongkan tubuh, tertarik mendengar. Waalaikumsalam, jawab suara berat di ujung telepon. Saya komandan dari suami ibu. Saya ingin mengabarkan bahwa Letnan Jenderal Arsyad sedang kritis, terkena anak panah dalam tugas. Azarin terpaku, matanya melebar. Nama yang disebutkan membuat seluruh tubuhnya menegang. Herlina. 24. Yang mendengar jelas, langsung menatap anak bungsunya dengan wajah penuh tanya. Tim medis sedang menangani beliau dan akan segera diterbangkan ke Jakarta hari ini, lanjut suara itu dengan tegas. Gelas di tangan Herlina bergetar sedikit sebelum dia meletakkannya di meja. Tatapannya berubah serius, penuh kekhawatiran. Namun, yang lebih mencuri perhatian adalah ekspresi Azarin yang mendadak pias, kehilangan kendali atas wajah sinis yang tadi dia pamerkan. Nanti datang saja ke klinik militer, Bu, ucap pria itu sekali lagi. Azarin sadar betul, namanya masih tercatat sebagai istri sah. Bukan hal aneh jika dirinya yang dihubungi. Namun, keadaan jenderal membuatnya terkejut luar biasa. Kritis.
Satu kata itu berputar di kepalanya, hingga dia tak sadar telepon telah terputus. 25. Sambungan telepon telah terputus sejak beberapa saat lalu, tetapi keheningan itu hanya mempertegas gejolak dalam hati Azarin. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi yang mencolok. Namun, di balik itu, pikirannya seperti ombak yang menggulung tanpa henti, menghantam tebing karang yang tak tergoyahkan.